الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. A'udzubillahi, saya berlindung kepada Allah minasyaitonir, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Fawajada, di situ ada alif ya, da panjang karena di sini berdua. Ya, di sini berdua. Maka keduanya itu ya, mereka berdua itu bertemu min ibadina abdan ya, bertemu seorang hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami ya, kata Allah, maksudnya masih hamba-hamba Allah. Atainahu, tapi hambanya ini luar biasa. Atainahu, kami telah memberikan kepada hamba ini ya, rahmatan, rahmat. Jadi hamba Allah yang sudah diberikan rahmat min indina, dari sisi kami, dari rahmat dari Allah. Wa 'allamnahu, dan kami telah mengajarkan hamba itu ya, min ladunna, kata Allah, dari sisi kami, ilman, ilmu. Oke, jadi saat Nabi Musa berjalan dengan pembantunya ya, lalu setelah berjalan, nah ini pembantunya langsung menyaksikan tempat ikan yang dibawa itu lompat ya, jadi masuk ke air. Nah dia nggak ngeh, biasa aja tuh, nggak bilang sama Nabiullah Musa. Nah setelah dia berjalan beberapa meter baru terasa lapar ya kan Nabi Musa. Ini ngomong-ngomong udah lapar ini kan. Nah sekarang mana dah, ayo kita buka rotinya ya. Nah kata si temennya ini, pembantunya ini, ya Allah lupa ya, tadi di sebelah sono ini ikannya lompat ya, masuk ke air lagi. Kata Nabi Musa, oh begitu. Nah kalau begitu, kata Nabi Musa, nah disitulah tempat di mana kita akan yang tempat kita cari ya, di mana nanti akan ketemu dengan seorang hamba. Ayo balik lagi, diajak balik lagi. Di mana tadi tempatnya? Ikan itu lompatnya di mana? Kan gitu ya. Karena Nabi Musa tahu kalau ada satu keajaiban nih ya, yang nggak biasa, nah berarti di situ dah. Nah setelah balik lagi, barulah di sini fawajada, keduanya itu menemukan abdan, seorang hamba min ibadina, dari hamba-hambaku. Berarti kalau di sini bukan jin ya, bukan malaikat, tapi hamba Allah ya. Tetapi hamba Allah ini yang tidak sembarangan diberikan oleh Allah rahmat, dan juga diberikan ilmu yang memang tidak diberikan kepada yang lain.
ya, termasuk Nabi Musa ini sedang mencarinya. Ini kelebihannya apa sih ini orang, kan gitu ya. Tuh, jadi makna yang bisa kita ambil bahwa bisa saja ya ada orang-orang tertentu ya, kita tidak boleh merasa hebat ya. Ketika kita merasa hebat, maka di atas langit ada langit istilahnya. Jadi ketika kita misalnya mempunyai kemampuan yang luar biasa, yang hebat, itu jangan sampai timbul rasa sombong. Pasti ada orang yang lebih hebat di atas kita, gitu ya. Nah, ini termasuk Nabi Musa ya. Nah, itu yang dapat kita ambil. Nah, inilah yang nanti kita akan sebut sebagai Nabiullah Khidir. Jadi ini hamba Allah, manusia, diberikan ilmu, diberikan rahmat, tetapi tempatnya itu tidak seperti kita. Jadi semacam ajaib gitu ya. Kalau ditanya rumahnya di mana, ya nggak tahu. Orang seperti begitu aja ya. Jadi ada tanda-tandanya kalau ada hal-hal yang terjadi di luar akal ya, keajaiban. Nah, disitulah kata Nabi Musa nandainnya ya. Karena ini orang hebat gitu. Dan orang hebat ini juga tidak hanya dijelaskan di Nabiullah Khidir, tapi juga pernah dijelaskan di dalam Nabiullah Sulaiman saat ingin mengembalikan atau membawa istana Bilqis ya. Ketika mengirimkan surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, bahwa surat ini adalah dari Sulaiman dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, gitu ya. Dikirim ke Raja Balqis, Ratu Balqis, dan Ratu Balqis tertarik dan dia mau berkunjung ke Sulaiman. Nah, saat di perjalanan itulah ya Nabi Sulaiman ini mau membuat kejutan ya, supaya datang ke sini bagaimana singgasananya itu sudah ada di sini. Nah, apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis ya sebelum datang ke sini sudah nyampe di sini. Nah, disitulah jin ya. Saya siap sebelum engkau Tuan Musa berdiri dari tempat duduk udah sampai itu ya. Nah, kata Nabi Musa, ada gak yang lebih cepat lagi? Ada satu lagi. Nah, inilah manusia, hamba Allah, bukan jin ya. Hamba Allah biasa, saya lebih cepat, saya sanggup membawa singgasana Bilqis itu sebelum engkau Sulaiman mengedipkan mata. Lebih cepat lagi kan? Insya Allah singgasana itu sudah sampai. Akhirnya dialah yang menang ya. Sebelum mengedip itu mata udah sampai di situ. Nah, itu hamba Allah juga sama manusia. Jadi jangan dianggap bahwa tidak ada manusia itu yang mempunyai kehebatan yang luar biasa. Ada ya. Di zaman Nabi Sulaiman ada, di zaman ini Nabiullah Musa ada juga, namanya Nabiullah Khidir alaihi salam. Termasuk juga di zaman sekarang, kalau misalnya ditanya ada apa enggak, bisa terjadi ya. Bisa saja kalau memang Allah berkehendak kepada seorang hamba yang sekarang ada, bisa ya, begitu. Nah, qala lahu Musa, berkatalah lahu kepada hamba Allah itu ya, Musa, Nabi Musa. Nabi Musa ngomong dah nih sama hamba Allah nih yang baru ketemu kan, ketemu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nah, bahasa kitanya munong Nabi Musa. Nabi Musa langsung berbicara kepada hamba Allah ini. Kata Nabi Musa, apakah attabi'uka, bolehkah saya ikut kepadamu ya?
Bahasa kitanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau ya mengajarkan kepadaku ilmu ya yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Bahasa kitanya, boleh nggak ikut? Ya, kamu kan nih orang hebat, ya hamba Allah, punya kekuatan luar biasa. Ya, saya datang ke sini pun sesuai dengan petunjuk Allah. Kira-kira saya ikut boleh nggak ngajarin ilmu itu ya yang dimiliki supaya saya ini bisa gitu kan? Begitu. Apa kata jawaban hamba Allah ini? Qala, maka dia berkata, apa katanya? Innaka lang tastati'a, sesungguhnya engkau lang tastati'a tidak akan pernah mampu ma'iya bersamaku sobron kesabaran. Kalau bahasa kitanya lah, lu gak bakalan bisa dah, lu gak bakalan mampu, pasti kamu gak bakalan sabar. Digituin ya kan? Tuh, saking luar biasanya ini Nabi Musa digituin. Kalau bahasa kitanya lah gak bakalan sabar dah, lu gak bakalan kuat, bahasa kitanya kan begitu ya. Apa kata Nabi Musa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra, ya. Bahasa kitanya, dan bagaimana engkau akan dapat sabar ya atas sesuatu sedangkan engkau itu belum mempunyai pengetahuan cukup tentang hal itu. Jadi bahasa kitanya, bagaimana kamu tahu aja nggak sabar ya kan? Kan belum tahu ya apa yang akan terjadi, kan gak bakalan tahu. Lu sok tahu kalau bahasa kitanya kan gitu ya, gitu. Nah, qala, dia berkata lagi, Musa ya berkata, satajiduni, mudah-mudahan engkau dapati aku insya Allah jika Allah menghendaki sabiron, menjadi orang yang sabar, wala aksi, dan saya tidak akan pernah melanggar. Bahasa kitanya aksi, maksiat, dan saya tidak akan pernah melanggar kepadamu amron, satu urusan. Pokoknya saya mau manut aja dah ya, mau disuruh apa kek, mau ada apa kek, pokoknya saya main Allah dah, kagak mau ngurusin dah ya. Pokoknya yang penting ikut. Bahasa kita begitu ya. Jadi Musa ini, kata Musa, insya Allah engkau akan dapati aku itu menjadi orang yang sabar. Jadi apapun itu ya, maka dia tidak akan pernah mau ikut campur dan tidak akan pernah menentang. Pokoknya apa aja, pokoknya syaratnya kalau kau mau ikut aku, diem aja ya. Apapun itu yang saya lakukan, pokoknya kuncinya satu, diem, jangan pakai segala utak-atik ya. Syaratnya diem. Bisa nggak kira-kira diem? Bisa kan gitu ya bahasa kitanya. Qala fa in taba'tani, nih kata Nabiullah Khidirnya, kata hamba Allah itu, fa in taba'tani, maka jika kamu mengikuti aku, fala tas'alni, ini syaratnya ya, maka kamu jangan bertanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu, hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai saya nanti akan menceritakan kepadamu rahasia peristiwa itu. Kata Nabiullah Khidir nih hamba Allah, oke, kalau misalnya maksain juga lu mau ikut aku ya, kamu juga nggak percaya bahwa kamu nggak bakalan mampu, dah syaratnya satu. Apa itu syaratnya? Pokoknya kalau kamu mau ikut aku, kamu jangan sekali-kali nanya apapun yang saya lakukan. Pokoknya kuncinya diem, ikut aja udah, jangan protes apapun yang saya lakukan. Nanti kalau sudah selesai akan saya ceritakan semua itu rahasianya. Nanti ada rahasianya. Sanggup ya kan? Apa katanya? Diam. Ya udah diam ya. Jangan pakai nanya apa-apa. Udah selesai ya?
Silaka, udah selesai ya. Fala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Iya, udah selesai. Karena memang ini cerita ke. Sekarang sesuatu yang dapat kita ambil dari pelajaran ini bahwa tidak mustahil nanti ya ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kekuatan luar biasa, itu ada. Ada yang melalui memang itu dari Allah ya, dengan karena dia rajin ibadah ya, rajin tahajud ya, dimana semua orang pada tidur dia selalu berdoa kepada Allah, lalu Allah berikan kemampuan, misalnya doanya dikabulkan, terus punya feeling itu apa ya, nebak gitu ya, tinggi ya, bisa melihat misalnya tentang apa namanya yang akan terjadi. Bisa nggak begitu? Bisa ya. Artinya hamba Allah yang memang diberikan kemampuan itu ada. Kalau sekarang disebutnya dengan waliullah tuh begitu ya. Banyak sekali terjadi yang memang aneh, kayak misalnya dulu pernah seorang kiai sedang ceramah ya, lalu dikabarkan bahwa pesantrennya itu kebakaran ya. Ada yang kabar, Pak Kiai ya, santrinya kebakaran kan gitu ya. Oh begitu, ya udah tenang aja, ntar saya padamin dari sini kata dia kan. Langsung tuh kelihatan Kiai lagi ceramah ngucur itu kencing di situ. Nah orang kan pada heran ya, lah kok Kiai kencing di situ tuh ya, kayak nyampe basah begitu kan. Tuh coba dah cek dari sono ya kan, ternyata apa yang terjadi, padam itu di pesantrennya itu padam, nggak sampai total gitu angus. Kenapa? Karena ya itu. Nah ini adalah bagian daripada karomah. Kalau dimiliki kemampuan itu oleh para nabi, itu namanya mujizat ya. Kalau dimiliki oleh para nabi sebelum diutus, itu namanya irhas ya, irhas. Kayak misalnya nabi masih anak-anak gitu ya, sebelum diutus, kelahirannya langsung misalnya berhala pada hancur ya, itu irhas. Kalau kejadian luar biasa itu terjadi setelah diangkat menjadi nabi, namanya mukjizat begitu. Kalau misalnya terjadi kepada para wali, itu namanya karomah ya. Kalau terjadi kepada orang-orang mukmin nih, model-model kita misalnya ada yang memang rajin ibadah ya, taat kepada Allah, baru nanti ada satu keajaiban yang dia miliki ya, itu namanya karomah. Baru nanti kalau ada juga dimiliki kehebatan yang luar biasa, itu dimiliki oleh orang yang memang tidak taat kepada Allah, nggak sholat orangnya ya, nggak sholat tapi hebat itu. Orang-orang pada percaya, hebat dia, kan bisa nyembuhkan apa aja. Misalnya ini ada ya, orangnya kagak sholat, itu namanya istidraj. Kalau karena dia bantuan setan dengan ilmu sihir. Bisa nggak setan begitu loh? Bisa ya lah, bisa berjalan di atas air. Makanya ada idza ra'aita rajulan, ketika kamu melihat seorang laki-laki yatiru fil hawa, bisa terbang, wa yajri 'alal ma', dan dia bisa berjalan di atas air, falam taghtar, kamu jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Nah inilah yang disebut dengan bantuan dari setan. Itulah yang dengan bantuan setan itu disebut dengan sihir. Apa sihir ada? Zaman Nabiullah Musa ada sihir, zaman Nabi Muhammad juga ada sihir.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, dan dari kejahatan naffasat, perempuan-perempuan yang tukang meniup, fil 'uqad, dengan buntelan. Jadi apa ya, kalau bahasa sekarang tuh mengikat sesuatu ya, ditaruh di dalam tanah sehingga bisa membuat kita jadi sakit, jadi apa. Itu ada di zaman Nabi. Terkena sihir zaman Nabi itu ada. Baru nanti ujungnya wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang hasad. Artinya nafasat, perempuan-perempuan yang tukang sihir itu memang ada di zaman Nabi. Ada. Zaman Nabi Sulaiman ada. Bagaimana di zaman sekarang? Apakah masih ada? Masih ya. Jadi dengan kemampuan yang hebat ya, itu dengan bantuan jin, dengan bantuan setan itu ada. Nah, semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui bantuan setan atau sihir itu bisa dikalahkan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kan di dalam bacaan-bacaan Ratibul Haddad itu ada tuh, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Itu sebenarnya kalau anti racun istilahnya gitu ya. Kita mau makan apapun ya, dengan membaca itu insya Allah selamat. Bismillah dengan menyebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada satupun yang membahayakan dengan menyebut nama Allah syai'un sedikit pun ya. Wa huwa sami'ul alim. Makan dah ya. Begitu. Kalau Nabi dulu diracunin ya, diracunin oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ya, malaikat yang bilangin Jibril ya, malaikat yang bilangin. Ketika ditanya Nabi sukanya apa daging, dia jelaskan dia suka ke apa namanya, kaki kambing bagian depan, bikinin dah itu ya, dibikinin, ternyata dibumbui ditambahin racun. Sahabat, beberapa sahabat yang makan begitu masuk langsung kontan mati ya, sahabat. Nah, Nabi Muhammad sebelum makan, saat dia memasukkan dagingnya, langsung Jibril memberitahu bahwa itu ada racun, tertelan sedikit ya, tertelan sedikit. Kok bisa tertelan sedikit? Ah, ini saat Rasulullah di detik-detik akhir sakit, dia bilang kepada Aisyah bahwa masih terasa sisa-sisa racun yang saat itu tertelan ya, yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, masih terasa. Kok bisa? Itulah yang menyebabkan Nabi jadi wafat dengan sisa-sisa racun itu. Apa hikmahnya? Bahwa Allah ingin Nabi Muhammad itu tidak hanya Nabi, Rasul ya kan, tapi juga Nabi Muhammad itu wafat dalam keadaan syahid. Begitu. Jadi nanti orang kalau diracun meninggal itu syahid itu ya. Kalau ngeracunin sendiri, bunuh diri, enggak ya. Misalnya kita nih sendiri minum racun tikus mati lah, bukannya syahid itu mah ya, sendiri ya kan, sengaja. Kalau kita diracuni oleh orang ya, lalu kita meninggal, itu adalah syahid. Begitu ya. Jadi insya Allah syahidnya itu pun cuman syahidnya berbeda, bukan syahid zaman perang ya. Artinya tetap diurus, dimandikan, dikafani ya, disolatkan dan dimakamkan atau dikuburkan seperti orang kita.
tapi statusnya adalah syahid. Tapi kalau orang yang mati dalam medan peperangan syahid itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, langsung saja dikubur karena itu akan menjadi saksi begitu. Enggak ya, karena itunya itu akan menjadi saksi darah-darah yang ada di badannya itu. Jadi saksi langsung masuk ke surga. Orang yang meninggal di medan peperangan, apa sekarang ada, ya kan? Ya kan nggak ada ya sekarang mah. Ya. Nggak tahu tuh di Palestina yang digempur oleh Israel itu, ya syahid apa bukan? Tergantung niatnya. Jadi perangnya ini apa masalah ekonomi, apa masalah agama, kan gitu ya? Kalau dia mempertahankan agama, syahid. Kan gitu ya. Tapi kalau dia alasannya ekonomi, ya nggak tahu kita dah ya. Tapi kalau syahid ya karena dia agama, nggak seneng dengan agama Islam nih, sampai dibantai gitu kan, nah insya Allah itu syahid. Bantai. Iya wah macam-macam udah ya. Kalau kita lihat ya di YouTube juga ada, tapi kita nggak tahu dah kebenarannya. Yang jelas kita selalu dari sini berdoa aja ya, ya supaya diberikan kemenangan kan gitu ya umat Islam. Dan memang cirinya nanti kiamat dia begitu ya. Sudah semakin sedikit ilmu dicabut oleh Allah dengan kematian ulama ya. Udah nggak ada lagi ya ulama-ulama. Akhirnya yang berfatwa itu adalah ulama-ulama yang ulama-ulama yang memang tidak paham dengan ilmu kan gitu ya. Nah itu ciri-ciri. Fantolaqa hatta idza raqiba fis safinatil kharaqaha wallahu a'lamu bis-shawab.